kok semakin hari saya semakin kasihan ya kepada para pembela habaib ini. Dari mulai muhibbinnya sampai kiai yang menjadi muhibbinnya, penceramah yang menjadi muhibbinnya. Kasihan betul. Ini sekarang saya akan tayangkan seorang kayaknya penceramah. Nanti dulu lah kalau kita katakan ulama. Kalau masalah ceramah, masalah orasi, ya nggak perlu ulama. Nggak perlu ulama. Makanya saya katakan penceramah. Nanti dulu kalau kita mau mengatakan dia ulama. Karena kalau ulama itu adalah kepalanya mesti penuh dengan ilmu. Hatinya harus khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kita uji dulu apakah dia ulama atau hanya sekedar penceramah. Jangankan ulama, penceramah aja masih diragukan. Penceramah atau penggelapan. Karena lucu. Dia mau membela habaib dari Ba'lawi, lalu memakai argumen seandainya mereka adalah cucu Nabi, maka pakai kalimat seandainya. Gila. Emang kita ini masyarakat Indonesia bodoh semua gitu. Kalau pakai kalimat seandainya, saya pun bisa pakai kalimat seandainya. Seandainya saya adalah turunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Gus Bu adalah turunan baginda Nabi, seandainya Kiai Imad adalah turunan baginda Nabi, lalu Anda caci maki, lalu Anda tuduh-tuduh, lalu Anda hina-hina, bagaimana tuh? Gak bisa, saudara. Di meja akademik kalimat seandainya itu gak bisa dipakai. Gak bisa dipakai. Mohon maaf ya, saya sedang berada di salah satu bendungan. Pengen di sini, jadi ya bebas lah. Saya konten kreator kampung, dimanapun, di sawah jadi, di rumah jadi, di bendungan jadi, ya seadanya aja. Yang penting suara saya mudah-mudahan masih kedengaran. Enak soalnya ngopi di ketinggian ini, cukup tinggi ini, lumayan. Ngopi di sini sambil teman saya mancing, enak betul. Nah inilah Indonesia. Anda para habib-habib muslim, sekali lagi saya katakan, tinggal bersyukur masih bisa diterima di Indonesia. Jangan paksa kami untuk membongkar leluhur kalian. Jangan paksa. Kita lihat dulu sama-sama nih kelucuannya, saudara. Kalau kita ingin alim, tropentra ngaji dong. Keng mon ilmun lebole mon trobaroah hikmah dan kekuruna. Sejelas ku lebih sampai sejelas ada sambungan dengan Habib Hussein, ada sambungan dengan Habib Muhammad Shadiq, ada sambungan dengan Habib Abdul Qadir Al-Hamid, dan juga ada sambungan dengan Kiai Hasan Sepoginggung, Kiai As'ad, Masyayikh Sidogiri, Bengkalan, sampai Kalbadan, semua itu adalah guru kita. Betul? Kita mulai saat ini jangan sampai mau dipisah-pisahkan oleh provokator. Secara hakikatnya kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, al-muslimu ahul muslim. Tidak dikatakan orang yang beriman oleh Rasulullah bagi orang yang tidak merasa sakit kalau saudaranya disakiti. Ngiding. Jangan sampai hati kita dihinggapi rasa zon. Inna zonna la yukni minal haqqi syai'a. Buruk sangka tidak akan membawa kebenaran. Apalagi kau buruk sangka kepada duriyah Rasulullah. Mohon maaf. Barang siapa yang buruk sangka kepada Rasulullah alias duriyah Rasulullah, mohon maaf. Iya, itu kalau betul bukan duriyah Rasulullah. Tapi kalau itu duriyah Rasulullah, akhirat tinggal ke siapa kakek? Mau menggandol kepada siapa kamu, bro? Ngiding, bro. Loh, mohon maaf. Mohon maaf. Menurut sampean, sandal itu mulia apa tidak? Mulia apa tidak? Siapa ngucap sandal mulia? Mohon sandal jeren. Kalau sandalnya sapi, siapa yang bilang sandal itu mulia? Sandal itu bisa mulia kalau menempel kepada kakinya Rasulullah yang mulia. Rasulullah Muhammad, sandal saja bisa mulia yang nempel ke kaki Rasulullah, apalagi kita yang menempel kepada Rasulullah dan duriyah Rasulullah. Insya Allah kita semua akan ikut mulia. Amin. Mangkana ate jiba bersih. Renoro paton Habib Hussein sampean. Jo ate rek-rek. Mon tau soblugan ketonon.
Orang yang selamat nanti di yaumul kiamah yaitu qalbun salim, atensi selamat. Setadi pikiran coba melolo, yang tidak mempunyai pikiran adu domba. Nasallallahu Muhammad. Nasallallahu Muhammad. Badalangkong khairun nas anfa'um linnas. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nasallallahu Muhammad. Badalangkong Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Nguncan Guswafi innama ada basur bisatu rasul mahsurun fi makarimil akhlak. Jelas bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Yang dikatakan akhlak itu bukan karena di depannya Habib, depannya Kiai nunduk ingat jarane kendih. Tapi hati juga dijaga, betul? Gak bayar apa kalau di depannya Habib nunduk, di depannya Kiai nunduk, tapi di belakangnya ngetik. Itu namanya munafik. Ya barokah saya berdiri karena hikmah ke guru-guru kita, karena hikmah kepada wali-walinya Allah, karena hikmah. Bukan karena ilmunya, bukan karena gantengnya, dan Allah sendiri tidak melihat tampang kita dan harta kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila atene cong. Papersehat ya jere. Sehingga niatkan tontar karena Allah Subhanahu. Sehingga jaba beka sambungna. Jaba beka sambung nabi guru-guru kita dengan Kiai Hasan Sepo Ginggung, dengan Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, dengan Habib Saleh Tanggul, dengan wali-waliullah yang lain, Muhammad Kimino Allahumma irham, Asad, semua kita sambungkan karena kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa kecuali mendekatkan diri kepada orang yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasul. Oke. Muhammad. Coba mau berkomentar apa kalian kepada orang ini? Penceramah belum tentu ulama. Harus diuji dulu keulamaannya. Saya tidak mau menyebut dia ulama lah. Karena melawan karya ilmiah dengan don husnuzon itu nggak apple to apple. Melawan karya ilmiah, melawan data yang rasional, yang valid dengan seandainya itu nggak bisa, saudara, nggak bisa. Anda dengan memakai retorika kayak gitu mau memainkan psikologi masyarakat, tak bisa. Apalagi Anda memberikan pemaparan saya nggak mau lagi mengatakan pencerahan ya, penceramah. Anda memberikan pernyataan di depan masyarakat, kalau tidak ditayangkan di YouTube ya monggo aja. Tetapi kalau ditayangkan di YouTube itu sudah menjadi konsumsi publik. Ya, termasuk saya sangat terganggu dengan kalimat-kalimat yang Anda sampaikan di dalam menghadapi tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk melawan ahli filologi yang mengatakan bahwa nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir di abad keempat. Gak bisa. Kita pasti akan berteriak. Gak rasional. Pantesan Kiai Imad itu sampai mengatakan hakul yakin. Bahkan bila ada orang yang meyakini bahwa Habib Alawi itu zuriyah Nabi, dosa. Oh gila. Kiai Imad sampai menyimpulkan keyakinannya seperti itu. Kenapa? Karena dari mereka jelas tidak ada manuskripnya. Beberapa kali mereka ceramah persoalan manuskrip. Oh nggak ada. Yang mensyaratkan ulama-ulama itu harus kitab sejaman. Padahal ini kan berbicara sejarah. Orang yang hidup di abad keempat berbicara sejarah nih. Kita harus sepakati dulu. Ini berbicara sejarah. Tanya kepada sejarawan dimanapun di dunia ini, ya, kalau berbicara sejarah mesti ada pendukungnya atau tidak. Berbicara orang yang hidup di abad keempat, dibuktikannya pakai apa? Pakai catatan dong. Misal di sini ada kerajaan, kalau tidak ada artefaknya,
Susah juga. Dari dongeng itu bukan tidak bisa dibuktikan. Harus ada artefaknya. Semua ahli sejarah di dunia, kalau berbicara sejarah, mesti ada alat pendukungnya, peninggalannya, catatannya, artefaknya, fosilnya, harus ada. Jadi ini jauh panggang dari api untuk melawan tesis Kiai Imad, ahli filologi, yang diucapkan oleh sang yang berkata-kata itu. Bukan sang penceramah, sang yang berkata-kata itu. Makanya jangan memaksa membela, apalagi ditayangkan di YouTube. Maksakeun ngabela, jangan. Anda malah akan jadi bahan tertawaan. Kasihan Habib dari Ba'lawinya. Semakin kita akan berkesimpulan bahwa dari mereka semua, Habib-habib atau bahkan pendukungnya, mau muhibbin atau penceramah yang menjadi muhibbin, itu dagelan semua, termasuk UAS. UAS itu sampai mengatakan bahwa kita ini adalah komunis. Komunis, bos. Komunis itu kan tuduhan yang kurang ajar. Nggak bisa itu dibenarkan. Rizik Syihab kemudian menuduh ada intelijen hitam. Kata Guru Gembul, orang ketika sudah masuk dalam teori konspirasi, itu sebetulnya menunjukkan bahwa mereka kalah di dalam argumen, tidak mampu lagi melawan data dengan data, dalil dengan dalil, karya dengan karya. Akhirnya yang dia munculkan adalah konspirasi. Oh, itu karena dibayar. Oh, karena ada intelijen hitam dan lain sebagainya. Itu adalah psikologi orang kalah. Ya, udah kalah dia. Cukup kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.